Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pasar Modal guna melengkapi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang diampu oleh Ibu Pitaloka Dharma Ayu SE MBA. Dan kelompok kami beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri, Bita Lohis, lalu yang kedua Melinda Diantika Pertiwi, dan yang ketiga Sulistiani. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga dikenal dengan sebutan bursa efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor, selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Lalu sejarah pasar modal. Berdasarkan buku Efek Tangents yang dikeluarkan oleh Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Namun transaksi ini dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Selanjutnya, pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Co. cikal bakal PT Perdanas. Pada tanggal 14 Desember 1912, Amsterdam Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau Jakarta. Alasan pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Sehingga pada tahun 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel atau Asosiasi Perdagangan Efek yang terletak di Batavia, yang memperjualbelikan saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Lalu untuk fungsi pasar modal ada 6. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yaitu perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Lalu yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Lalu yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, yaitu dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Melinda Diantika Pertiwi. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Bita Lohis. Fungsi dari pasar modal yang keempat yaitu pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, instrumen investasi pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Nah, di sini ada jenis-jenis surat berharga. Ada 5, yaitu pertama, saham. Surat berharga saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang ketiga, surat utang atau obligasi. Kita juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangannya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Yang keempat, Exchange Traded Fund (ETF). Surat berharga satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja, EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Yang terakhir, derivatif. Selanjutnya, ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat 2 jenis derivatif, yaitu warrant and right. Manfaat pasar modal, yaitu ada 2, manfaat pasar modal untuk emiten dan manfaat pasar modal untuk investor. Manfaat pasar modal untuk emiten ada 5, yaitu jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 3. Tidak ada covenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang 4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal untuk investor ada 3. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain.
Kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Di sini ada obligasi sebagai produk investasi yang menguntungkan. Sebagai pengenalannya, obligasi merupakan sebuah produk investasi yang dapat ditemukan di pasar modal. Obligasi berupa surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait, biasanya datang dari pemerintah atau korporasi. Namun, bisa juga diterbitkan oleh perseorangan. Obligasi sebagai produk investasi terbaik juga bisa diaplikasikan untuk jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek, karena biasanya memiliki waktu jatuh tempo mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Kemudian saya serahkan kepada Mbak Pita Lois. Demikian itulah presentasi dari kami mengenai pasar modal. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.